diketik, misalnya Sasa Akib, nilai sakit. Selanjutnya indikator ini minimum atau tidak. Maksudnya minimum apakah dengan semakin rendah itu semakin baik, misal tingkat kemiskinan atau sebagainya. Kalau iya, seperti tingkat kemiskinan itu dipilih iya. Terus rumus konsolidasi penjumlahan atau sebagainya. Terus diisikan juga definisi operasional. Ya, yang pertama pilih unitnya. Apakah nilai sakit ini merupakan urusan Pemda atau SKPD? Ini kami coba simulasi punya Bapelitbang. Diisikan targetnya. Nanti akan muncul seperti ini. Dari visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, serta tagging kinerja dari pohon kinerja, akan muncul seperti ini di RPJMD atau RPD, serta pengampu terkait indikatornya. Tadi contoh nilai sakit, kita coba pengampunya itu Bapelitbang. Berapa? Selanjutnya kita ke penginputan Renstra. Untuk penginputan Renstra itu kita sama seperti penginputan daerah. Kita harus mulai dari pohon masalah di SKPD. Ini kami coba login dengan akun SKPD. Ini kami login sebagai akun Bapelitbang. Langkah pertama sama, kita nginput pohon masalah di SKPD Bapelitbang. Sama prosesnya, tambah masalah. Yang berbeda nanti di OPD itu mereka milih masalah dari masalah utama, masalah yang ada di daerah. Contoh Bapelitbang kita coba terkait masalah menurunnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Misal, diisi bebas saja, contoh, klik simpan, terus ditambahkan lagi. Terus ada diinputkan juga kondisi yang diperlukan, sama seperti yang di Pemda, misal meningkatkan kualitas perencanaan. Masuk. Mungkin lanjut, kita turunkan masalahnya lagi, tambah masalah. Tadi paling bawah, tes masalah turunan, nama urut, terus uraian, misal belum dilaksanakannya asistensi Input kalau dokumen KTBC perencanaan. Allah jadi tanya. Oh, terkait banget gitu. Gitu. Mau banyak sih yang pentingnya nah. Menginput pohon Simpan, masalah dulu. terus Hanya karena tambah pohon kondisi yang kinerja. diperlukan. Wah, hanya masalahnya.
Gampang aja saya. Gampang. Mungkin penginputan di PON masalah SKPD seperti itu, sama seperti di Pemda, itu bisa diinput sampai turunan ke paling bawah. Untuk melihat hasil inputan bisa diklik lihat pohon masalah. Itu bisa-bisa aja. Tahambur dihapus-hapus. Nah, jam tadi tuh nanui. Selanjutnya, melakukan penginputan pohon kinerja. Sama, kita cari masalahnya dulu untuk penginputan pohon kinerja. Tadi contohnya yang tes masalah. Kinerja yang diinginkan tadi meningkatnya akuntabilitas. Ya. Terus uraian kinerja yang diinginkan meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Contoh kualitas. Ya. Klik simpan. Terus dilanjut kinerja di bawahnya lagi. Klik simpan. Nah, selanjutnya penginputan indikatornya, indikator kinerja tadi. Ya, contoh misal persentase eksistensi. Yang terus indikator yang di atas belum input. Misal indikatornya persentase renja dokumen perencanaan dengan kualitas baik, misal. Simpan. Ini contoh kita menginput pohon kinerja yang ada di SKPD. Nanti sama bisa sampai ke bawah Bapak Ibu kita nginputnya. Selanjutnya kita lanjut ke Renstra. Ini contohnya penginputan Renstra di Bapelitbang, klik tambah sasaran. Ini sama kita cari kinerja di pohon kinerja Bapelitbang juga. Tadi contohnya yang meningkatnya kualitas perencanaan. Itu. Nah, terus klik simpan. Nanti muncul juga sama seperti di Pemda, kinerja di pohon kinerjanya apa, terus uraian sasarannya muncul. Terus indikator pohon kinerja diketik. Misal persentase renja kualitas baik.
Dipilih indikatornya minimum atau tidak, terus rumusnya penjumlahan rata-rata atau hasil akhir, terus di sini diklik PIC penanggung jawabnya. Data ini sudah terintegrasi dengan data kepegawaian BKPSDM, misal contoh aja. Ya. Terus diklik definisi operasionalnya. Nah, buka dulu kuncinya. Nanti untuk indikator ini juga nanti kami kembangkan supaya ngambil langsung dari pohon kinerja. Sementara ini karena belum selesai penginputan indikator, jadi kita ketik manual. Ini sudah muncul penginputannya, terus selanjutnya tambah program. Ini sama, tambah program kita harus cari kinerja dari pohon kinerja Bapelitbang yang sudah diinput tadi. Misal tadi yang meningkatnya kualitas perencanaan. Ya, contoh aja. Programnya sesuai Kemen 050. Terus kinerjanya meningkatnya kualitas sasaran strategisnya, meningkatnya kualitas perencanaan. Terus klik simpan. Penginputan program seperti itu, sama untuk penginputan kegiatan dan subkegiatan, alurnya sama persis. Contoh yang sudah terinput. Bawah. Ini contoh yang sudah terinput sampai subkegiatan. Nanti akan seperti ini contohnya. Ini kinerjanya, subkegiatannya. Nanti akan muncul seperti ini. Mungkin seperti ini untuk penginputan di perencanaan. Selanjutnya ke tahapan inputan di evaluasi. Realisasi kinerja. Di sini di input realisasinya per triwulan. Kami membuatnya per periode bulan bisa diinputkan di aplikasi. Nanti laporannya bisa menyesuaikan apakah per triwulan atau per bulan. Nanti seperti ini contohnya yang diinput. Selanjutnya untuk melihat laporan per individu perjanjian kinerjanya, evaluasi perjanjian kinerja, itu bisa diklik evaluasi kinerja utama. Outputnya nanti apakah indikator kinerja eselon 3, eselon 4, atau kinerja fungsional di subkegiatan. Misal eselon 3.
terus pilih pegawai Raden, sekretaris Raden. Ya, misal. Nanti muncul seperti ini. Terlihat program, indikator kinerja, form perhitungan, penanggung jawab, sumber data, target realisasi dan capaian dari kinerja Pak Raden Chandra. Untuk download Excel-nya, bisa diklik Excel. Ini bentuk Excel-nya masih berbentuk table. Nanti data ini bisa digunakan untuk pembuatan laporan Monepku dan sebagainya. Terus close. Lagi anak Andre pulang. Balik ke aplikasi. Terus selanjutnya di laporan juga ada laporan LKJP. Generate. Ini laporannya berbentuk Word, isinya berdasarkan yang sudah kita input di awal tadi sampai ke evaluasi. Nanti bisa disesuaikan narasinya untuk table otomatis dari inputan. Ke bawah, ini bisa di-download, bisa diedit. Mungkin Pak Kaban izin, itu yang bisa kami sampaikan dari awal pohon masalah sampai ke pendownload laporan LKJP yang untuk SKPD. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Silmi. Teman-teman programmer juga sudah membantu. Baik, Mbak Umu, mungkin itu tadi yang sudah kami coba beberapa minggu ini menindaklanjuti juga arahan-arahan terkait dengan pengembangan sistem informasi ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Mbak Umu dan juga Mas Alif tentunya memberikan masukan kembali, arahan, dan kalau kami yang tim pembuat ini harapannya ke depan juga mudah-mudahan tingkat keterisian data dari perangkat daerah ini bisa lebih optimal. Jadi agar kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin sistem yang sudah kami coba bangun ini. Nah, itu mohon juga penguatan dari Mbak Umu agar ketika memang sistem ini sudah bisa kita gunakan, rekan-rekan dari perangkat daerah bisa menindaklanjutinya, kemudian juga di setiap individu ASN juga memanfaatkannya dengan baik. Mungkin itu dari kami persilahkan kepada Mbak Umu dan Mas Alif dulu, atau Mbak Umu dulu silahkan untuk memberikan arahan, masukan kepada kami. Silahkan Mbak Umu, waktu dan layar kami persilahkan. Makasih banyak Pak Kaban, Pak Hilmi, Bapak Ibu sekalian, juga tim programmer ya, Bapak Ibu. Jadi kalau secara umum saya lihat sebenarnya ini sudah bagus Pak. Dan sudah banyak perkembangan ya Pak ya, khususnya dari sebelum terakhir kita ketemu di Akasia ya Pak ya. Siap, Akasia Bu. Sudah ada pengembangan khususnya di pohon masalah, kemudian di pohon kinerja, dan kemudian perencanaan itu sudah dikaitkan kepada kinerja dan lain-lain. Jadi secara umum menurut saya ini sudah memenuhi lah Pak ya, sudah adequate dari sisi aplikasi. Nah, tentu kalau saya pribadi Pak, itu tuh saya tuh nggak cukup cuma baik, harus sangat baik. Artinya memang karena kalau saya menaksir kan Tapin ini tentu juga punya kans ya, dan juga potensial untuk bisa dapat predikat bukan hanya BB tentunya. Kita pengen ke depan ini bisa A atau bahkan AA gitu ya, yang menjadi percontohan di daerah wilayah Kalimantan Selatan atau Kalimantan, sehingga nanti sifatnya masukan-masukan kami itu juga nanti untuk jangka panjang lah ke depannya. Dan yang paling penting itu kan adalah untuk kebermanfaatannya ya Pak ya.
untuk pemerintah daerah. Nah, saya meskipun sudah bagus, saya lihat ada beberapa hal yang menurut saya masih sangat bisa disempurnakan. Tapi saya nanti ada pertanyaan dulu mungkin ya ke timnya Pak Kaban nih, ke Pak Hilmi dan juga mungkin dari tim programmer. Yang pertama saya mau tanya, kalau jenjang pohon masalah atau pohon kinerja Pak Hilmi itu didesain sampai berapa panjang? Atau dibatasi nggak? Misalkan kalau tadi kan ada berapa tuh kira-kira 4 atau 5 jenjang ya pohon masalah. Nah, kita dibatasin nggak Pak? Tidak ada batasan, Bu, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya, artinya kalau mau dibuat lebih dari 5 jenjang, misalkan apa namanya OPD mau buat banyak gitu ya, 10 Bisa. karena mencari akar masalah itu juga dimungkinkan ya Pak ya. Ini contoh yang inputan banyak, Bu. Jadinya begini. Oke. Ini dari apa nih Pak? Dinas apa nih? Semua, Bu. Pemda. Sepemda ya? Contoh Pemda. Oke. Ya, bagus Pak. Jadi memang jangan sampai dibatasi ya. Jadi yang namanya jenjang logika itu kadang tidak bisa dibatasin ya. Jadi patokannya adalah bahwa dari level final outcome atau level impact kita sampai mengupas itu sampai ke level bahkan aktivitas gitu ya, atau aktivitas rinci. Nah, kita nggak pernah memprediksi itu berapa jenjang. Karena bisa jadi ada urusan-urusan atau hal-hal yang dia itu benar-benar apa namanya indikator antaranya ya, intermediate outcome-nya itu sangat banyak. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua Pak, ketika mengisi Pak Hilmi, ketika melakukan pengisian, itu tahapannya gimana? Secara siapa yang mengisi? Kalau tadi kan misalkan di RPJMD nih Pak, waktu kita mengisi urusan dari yang tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa itu ya, sampai kemudian kita dapat subkegiatan untuk Bapeda. Nah, itu pengisiannya langsung seperti itu, gitu ya, atau kita mengisi Pemda